Halo, jumpa lagi bersama kami, Tualan Channel. Saluran YouTube yang selalu menyuguhkan video-video tentang adat, budaya dan keanekaragaman suku di Indonesia. Jangan lupa, klik tombol subscribe dan nyalakan tombol loncengnya, agar tidak ketinggalan video update kami yang lainnya. Kali ini kita akan membahas sejarah dan asal-usul pulau-pulau di Indonesia. Pertama kita akan pergi ke ujung barat Indonesia yaitu Pulau Sumatera. Indonesia terdiri dari berbagai pulau, salah satunya Pulau Sumatera. Sumatera atau Sumatra adalah pulau ke-6 terbesar di dunia yang terletak di Indonesia, dengan luas 443.065,8 km persegi. Penduduk pulau ini sekitar 52.210.926 sensus 2010. Pulau ini dikenal pula dengan nama lain yaitu Pulau Perca, Andalas, atau Suwarnadwipa yaitu bahasa Sanskerta, yang berarti Pulau Emas. Asal nama Sumatera berawal dari keberadaan kerajaan Samudera yang terletak di pesisir timur Aceh. Diawali dengan kunjungan Ibnu Battuta, petualang asal Maroko ke negeri tersebut pada tahun 1345, dia melafalkan kata Samudera menjadi Samatra, dan kemudian menjadi Sumatera atau Sumatera. Selanjutnya nama ini tercantum dalam peta-peta abad ke-16 buatan Portugis, untuk dirujuk pada pulau ini, sehingga kemudian dikenal meluas sampai sekarang. Nama asli Sumatera, sebagaimana tercatat dalam sumber-sumber sejarah dan cerita-cerita rakyat, adalah Pulau Emas. Istilah Pulau Ameh dalam bahasa Minangkabau, berarti Pulau Emas yang kita jumpai dalam cerita Cindua Mato dari Minangkabau. Dalam cerita rakyat Lampung tercantum nama Tanah Mas untuk menyebut Pulau Sumatera. Seorang musafir dari Cina yang bernama Ising sekitar tahun 634 sampai dengan tahun 713, yang bertahun-tahun menetap di Sriwijaya, sekarang Palembang pada abad ke-7, menyebut Sumatera dengan nama Cincou yang berarti negeri emas. Dalam berbagai prasasti, Sumatera disebut dalam bahasa Sanskerta dengan istilah Suwarnadwipa yang berarti pulau emas atau Suwarna bumi ialah tanah emas. Nama-nama ini sudah dipakai dalam naskah-naskah India sebelum Masehi. Naskah Buddha yang termasuk paling tua, Kitab Jataka, menceritakan pelaut-pelaut India menyeberangi Teluk Benggala ke Suwarna bumi. Dalam cerita Ramayana dikisahkan pencarian Dewi Sinta, istri Rama yang diculik Rahwana, sampai ke Suwarnadwipa. Para musafir Arab menyebut Sumatera dengan nama Serendip, tepatnya, Suwarandip, transliterasi dari nama Suwarnadwipa. Abu Raihan Al-Biruni, ahli geografi Persia yang mengunjungi Sriwijaya tahun 1030, mengatakan bahwa negeri Sriwijaya terletak di Pulau Suwarandip. Namun ada juga orang yang mengidentifikasi Serendip dengan Sri Lanka, yang tidak pernah disebut Suwarnadwipa. Di kalangan bangsa Yunani purba, Sumatera sudah dikenal dengan nama Taprobana. Nama Taprobana Insula telah dipakai oleh Claudius Ptolemaios, ahli geografi Yunani abad kedua Masehi, tepatnya tahun 165, ketika dia menguraikan daerah Asia Tenggara dalam karyanya Geographicae Hypagesis. Ptolemaios menulis bahwa di Pulau Taprobana terdapat negeri Barusai. Mungkin sekali negeri yang dimaksudkan adalah Barus di pantai barat Sumatera, yang terkenal sejak zaman purba sebagai penghasil kapur barus. Naskah Yunani tahun 70, Periples tes Erythras Thalases, mengungkapkan bahwa Taprobana juga dijuluki Chrysenesos, yang artinya Pulau Emas. Sejak zaman purba para pedagang dari daerah sekitar Laut Tengah sudah mendatangi Nusantara, terutama Sumatera. Di samping mencari emas, mereka mencari kemenyan atau Styrax sumatrana dan kapur barus atau Dryobalanux aromatica yang saat itu hanya ada di Sumatera. Sebaliknya, para pedagang Nusantara pun sudah menjajakan komoditi mereka sampai ke Asia Barat dan Afrika Timur, sebagaimana tercantum pada naskah Historia Naturalis karya Pliny abad pertama Masehi. Dalam kitab umat Yahudi, Melakim atau Raja-Raja, pasal 9, diterangkan bahwa Nabi Sulaiman a.s. Raja Israel menerima 420 talenta emas dari Hiram, Raja Tirus yang menjadi bawahan beliau. Emas itu didapatkan dari negeri Ofir. Kitab Al-Quran, Surat Al-Anbiya, 81, menerangkan bahwa kapal-kapal Nabi Sulaiman berlayar ke tanah yang kami berkati atasnya. Al-Arda'el Lati Barak Nafiha. Banyak ahli sejarah yang berpendapat bahwa negeri Ofir itu terletak di Sumatera. Gunung Ofir di Pasaman Barat, Sumatera Barat yang sekarang bernama Gunung Talamau. Perlu dicatat, kota Tirus merupakan pusat pemasaran barang-barang dari timur jauh. Ptolemaios pun menulis Geographicae Hypagesis berdasarkan informasi dari seorang pedagang Tirus yang bernama Marinus. Dan banyak petualang Eropa pada abad ke-15 dan ke-16 mencari emas ke Sumatera dengan anggapan bahwa di sanalah letak negeri Ofir Nabi Sulaiman a.s.
Kata yang pertama kali menyebutkan nama Sumatera berasal dari gelar seorang Raja Sriwijaya Haji atau Raja Sumatera Bumi yang berarti Raja Tanah Sumatera. Berdasarkan berita China, ia mengirimkan utusan ke China pada tahun 1017. Pendapat lain menyebutkan nama Sumatera berasal dari nama Samudera, kerajaan di Aceh pada abad ke-13 dan abad ke-14. Para musafir Eropa sejak abad ke-15 menggunakan nama kerajaan itu untuk menyebut seluruh pulau. Sama halnya dengan Pulau Kalimantan yang disebut Borneo, dari nama Brunei, daerah bagian utara pulau itu yang mula-mula didatangi orang Eropa. Demikian pula Pulau Lombok tadinya bernama Selaparang, sedangkan Lombok adalah nama daerah di pantai timur Pulau Selaparang yang mula-mula disinggahi pelaut Portugis. Peralihan samudera yaitu nama kerajaan menjadi Sumatera yaitu nama pulau menarik untuk ditelusuri. Odorico da Pordenone dalam kisah pelayarannya tahun 1318 menyebutkan bahwa dia berlayar ke timur dari Coromandel, India, selama 20 hari, lalu sampai di kerajaan Sumatra. Ibnu Battuta bercerita dalam kitab Rihlah ila el-Masyriq yaitu pengembaraan ke timur bahwa pada tahun 1345 dia singgah di kerajaan Sumatra. Pada abad berikutnya, nama negeri atau kerajaan di Aceh itu diambil alih oleh musafir-musafir lain untuk menyebutkan seluruh pulau. Pada tahun 1490 Ibnu Majid membuat peta daerah sekitar Samudera Hindia dan di sana tertulis Pulau Sumatra. Peta Ibnu Majid ini disalin oleh Roteiro tahun 1498 dan muncullah nama Camatara. Peta buatan Amerigo Vespucci tahun 1501 mencantumkan nama Samatara, sedangkan peta Maser tahun 1506 memunculkan nama Sumatra. Rui de Araujo tahun 1510 menyebut pulau itu Camatra, dan Alfonso Albuquerque tahun 1512 menuliskannya Camatora. Antonio Pigafetta tahun 1521 memakai nama yang agak benar, yaitu Somatra. Tetapi sangat banyak catatan musafir lain yang lebih kacau, menuliskannya yaitu Samotera, Samotra, Sumotra, bahkan Zamatra dan Zamatora. Catatan-catatan orang Belanda dan Inggris, sejak Jan Huygen van Linschoten dan Sir Francis Drake abad ke-16, selalu konsisten dalam penulisan Sumatera. Bentuk inilah yang menjadi baku, dan kemudian disesuaikan dengan lidah Indonesia yaitu Sumatera. Demikian penjelasan asal-usul atau sejarah Pulau Sumatera secara sederhananya. Sampai jumpa lagi di video kami selanjutnya. Terima kasih.